Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin Tuhan selalu menjagai dan melindungi kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih melanjutkan mengenai tema firman Tuhan, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Tapi kali ini kita akan membahas poin yang mengenai tidak tahu berterima kasih. Sebelum lebih jauh kita membahasnya, mari kita kembali membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Yang akan kita bahas kali ini adalah poin tidak tahu berterima kasih. Sekali lagi, tidak tahu berterima kasih. Ada banyak model orang, ada banyak karakter orang di dunia ini. Dan mungkin saudara-saudari Bapak Ibu sekalian sering juga menemui karakter dan model orang yang berbeda-beda. Mungkin itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan, mungkin di dalam pekerjaan, atau mungkin tak kala kita pergi ke suatu tempat, beraneka ragam yang kita perhatikan ada model-model orang. Dan itu sebenarnya hal yang biasa dan hal yang wajar. Namun yang kita bahas di sini adalah mengenai sifat orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang artinya tak kala sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan, ada orang berterima kasih kepada orang yang melakukan pertolongan itu, yang mengulurkan tangan untuk berbuat kebaikan itu. Tetapi ada juga orang tidak berterima kasih, malah dia berpikir bahwa apa yang dilakukan, yang menolong itu, yang berbuat baik itu adalah seharusnya, itu adalah sewajarnya. Bahkan mungkin apalagi itu di saudaranya, malah dia menjawab, ya wajarlah, kan saya masih saudaranya, masa saudara saja saling membantu, masa saudara saja harus diucapkan terima kasih. Itu kan berarti dia mau cari pujian aja, kalau gitu nggak usah aja membantu. Ada yang mengatakan demikian. Malah ada yang lebih tragisnya, lebih ironisnya, tak kala dibantu bukannya berterima kasih, malah menjelek-jelekkan, malah artinya mengata-ngatai yang buruk terhadap orang bantu. Allah, baru begitu aja sudah langsung gimana kali. Itu hal yang lumrah saja. Emang bagian bantuannya itu kan kita nggak tahu dari mana dia dapat duitnya, dari mana dia ambil itu duitnya. Jangan-jangan itu hasil korupsi. Jadi ada model-model yang seperti ini. Menanggapi, melihat yang seperti ini, sebenarnya kita perlu bijak. Kita perlu artinya meminta hikmat dari Tuhan untuk menyikapi dan menghadapi orang-orang seperti ini. Ada suatu kisah, ini dalam suatu yaitu grup alumni. Ada seorang alumni yang lagi mengalami kesusahan, sebut saja namanya si A. Lalu dia cerita di dalam grup, terus dia memberitahukan tentang keadaannya, bahwa dengan masa pandemi ini akhirnya suaminya tidak lagi bekerja, di PHK. Terus mereka jadi akhirnya ngontrak, meminjam uang ke sana kemari untuk mencukupi kebutuhannya. Bahkan kadang-kadang mereka artinya
cuman makan yang biasa 3 kali sehari, 2 kali sehari. Dan sekarang juga keadaan kondisinya dia lagi sakit. Intinya dia mengutarakan maksud hatinya untuk meminta bantuan kepada teman-teman alumninya. Lama tidak direspon teman-teman alumninya, dia merasa mungkin kecewa. Akhirnya orang ini, si ibu ini akhirnya keluar dari grup tanpa permisi. Melihat situasi ini, teman-teman grupnya kaget. Padahal tanpa sepengetahuan dia sebenarnya, teman-temannya yang di grup sudah japri-japrian, sudah mengkomunikasikan gimana cara untuk membantu teman mereka ini. Namun karena keburu, yaitu temannya ini yang mau dibantu ini keluar grup, jadi dia tidak tahu apa yang mau dilakukan teman-temannya ini. Akhirnya teman-temannya ini pun menjapri mereka satu persatu, memberitahu bahwa mereka siap membantu. Dan semua apa yang mereka lakukan itu mereka posting di grup. Namun karena yang dibantu ini sudah tidak ada lagi di dalam grup, dia tidak tahu perkembangan kabar atau hal-hal yang info-info yang bersangkutan kepada dirinya terhadap bantuan teman-temannya. Ternyata teman-temannya sudah komitmen bahwa mereka sebisanya. Tidak artinya dipatok seberapa per orang, tetapi siapa yang mampu ya berikanlah. Kalaupun yang tidak mampu jangan dipaksakan. Tetapi sebenarnya luar biasa respon teman-temannya terhadap dia dan keluarganya. Tidak disangka-sangka, hampir tiap bulan teman-temannya bergantian memberikan bantuan, baik itu berupa mungkin sembako atau juga dana secara kontan langsung atau juga ditransfer. Intinya mereka mendukung teman-temannya. Bahkan salah satu temannya, kita sebutlah namanya si B, merasa iba melihat yaitu salah satu putri dari yang ditolong ini, karena artinya tidak bisa lagi dengan baik mengikuti pelajaran online, dia mengajak untuk sementara ke rumahnya. Dengan kata lain, ia diadopsinya jadi anaknya, jadi putrinya sendiri. Itu sebenarnya luar biasa. Namun tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata putri yang ditolong ini berulah di rumah yang menolong ini, di rumah si B. Ternyata putrinya ini memiliki tabiat yang tidak baik. Dia suka mengambil milik, yaitu temannya ini yang menolong ini. Dia suka mengambil duit yang ada di lemari, yaitu temannya ini. Dan sebenarnya sudah beberapa kali diperingati secara langsung. Namun sepertinya tabiat buruk dari putrinya ini tidak berubah. Tentu temannya si B ini merasa tidak enak, lalu dia menceritakan secara langsung, secara pribadi pertama kepada yaitu temannya yang ditolong ini si A tadi. Temannya si A ini tersinggung. Lalu dia tanpa artinya basa-basi langsung menyuruh anaknya pulang ke rumahnya. Dan ironisnya, temannya si A ini yang sudah selalu mendapat pertolongan ini malah menceritakan kepada teman-teman alumni yang lain bahwa temannya si B ini sudah kasar kepada putrinya, sudah bertindak sewenang-wenang, sudah artinya kejam terhadap anaknya. Semua teman-temannya kaget, semua teman-teman alumni kaget mendengar curhatan yaitu si A ini. Mereka tidak percaya bahwa si B ini artinya bertindak sedemikian karena mereka kenal betul bahwa si B ini adalah orang yang sangat baik. Akhirnya karena merasa ini menjadi berkembang tidak karuan, grup yaitu komunitas alumni ini mengumumkan di grup dan akhirnya dibongkarlah semuanya di grup. Dan ternyata ketahuanlah bahwa memang anaknya itu memang sering yaitu mengambil milik temannya si B ini. Tetapi yang sampai hatinya yaitu orang tuanya yang adalah yang selalu ditolong teman-temannya ini bisa melakukan demikian.
Padahal memang si B tidak menceritakan apa-apa di grup karena dia berpikir itu adalah urusan pribadi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada model orang-orang seperti si A ini. Sudah ditolong malah merongrong. Sudah dibantu malah kepala batu. Sudah artinya dipedulikan malah mengelunjak. Dikasih hati minta jantung malah mau mengambil nyawa. Ini kan sangat berbahaya. Jadi dalam kehidupan yang kita hadapi, apalagi di masa-masa zaman akhir ini, di mana keadaan masih semakin sukar, bahwa orang-orang model si A ini ada dan kita sering temui. Dan kita mungkin pernah langsung mengalami hal-hal yang seperti itu. Bagaimana niat kita membantu tetapi tidak dihargai. Bagaimana niat kita menyatakan kebaikan tetapi malah dicibir, malah artinya tidak dianggap. Ini sangat-sangat biasa. Tetapi sering juga orang menghadapi seperti ini menjadi merasa artinya kecewa, merasa artinya ya percuma juga aku bantu kalau gitu keadaannya. Lalu bagaimana kita menyikapi, menghadapi model-model orang yang tidak tahu berterima kasih ini? Ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi orang-orang yang model seperti ini, supaya kita bisa lebih tenang, lebih artinya hati kita damai, dan artinya kita tidak artinya malah jadi sakit hati memikirkan orang yang seperti ini. Namun sebelum jauh kita mau menghadapi model orang seperti ini, kita harus dulu mengenal ciri-ciri, yaitu orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang pertama saudaraku, yaitu biasanya orang yang tidak tahu berterima kasih suka mengingat perbuatan buruk daripada perbuatan baik yang dilakukan orang. Padahal mungkin perbuatan baik orang sudah sangat banyak dirasakan, dinikmati orang ini. Tetapi dia lebih sering mengingat perbuatan buruk, kesalahan yang dibuat oleh yang melakukan kebaikan kepada dia. Satu saja kesalahan, padahal itu tidak fatal, kesalahan kecil, dia akan terus ingat-ingat ini. Dia akan terus artinya selalu bicarakan ini, supaya orang yang mendengar merasa tidak simpati kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Padahal kebaikannya dari orang yang melakukan kebaikan ini yang sudah banyak, yang sudah berjibun-jibun, tidak pernah diingatnya. Ini adalah ciri yang pertama dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua adalah saudaraku, yaitu biasanya orang yang tidak tahu berterima kasih ibarat kacang lupa pada kulitnya. Biasanya setelah dia dibantu, bisa jadi dia menjadi artinya berhasil atau mungkin lebih sukses dari orang yang menolong. Akhirnya dia lupa. Dia seperti kacang lupa pada kulitnya. Malah dia tidak menganggap orang yang membantunya itu. Malah dia merendahkan orang yang membantunya itu. Dia tidak mengingat jasa-jasanya. Padahal kita harus sadari, setiap orang butuh orang lain. Kita tahu, sejak kita artinya lahir saja, kita sudah dibantu orang lain. Bahkan kita mandi pertama, kita dimandikan orang lain. Kita bisa ngomong, kita diajari pertama oleh orang lain. Kita bisa berjalan, kita juga dipapa, ditopang oleh orang lain. Kita artinya memiliki ilmu pengetahuan. Kita juga artinya butuh orang lain, yaitu guru mengajar kita. Bahkan tak kala kita bekerja, walaupun itu perusahaan kita, kita juga butuh orang lain di dalam pekerjaan kita, membuat kita makin sukses dan berhasil. Bahkan tak kala kita pun menikah, tentu kita tidak bisa menikah sendiri. Perlu ada pasangan, perlu ada orang lain sehingga bisa kita menikah. Dan terakhir, bahkan sampai mati pun kita perlu, yaitu bantuan orang lain.
minimal untuk menguburkan kita, supaya artinya mayat kita tidak bermasalah, menjadi bangkai, menjadi bau yang artinya menimbulkan yaitu aroma busuk kemana-mana. Jadi adalah wajar, harusnya kita berterima kasih. Tetapi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, mereka seperti kacang lupa akan kulitnya. Inilah ciri yang kedua dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang ketiga adalah mereka lebih senang melihat apa yang dimiliki orang lain daripada yang sudah dia miliki. Dia merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Contohnya, orang yang membantu memberi dia, katakanlah 10 kilogram beras, dia merasa ya cuman segini aja ngasihnya. Padahal aku tahu dia itu banyak kok berasnya, ngasihnya kok pelit amat cuman 10 kilogram. Ya percumanya itu banyak berasnya. Atau mungkin ngasih duit contohnya 500.000. Ya padahal hartanya di mana-mana, ngasih aja cuman 500.000. Pelit amat pun. Dia tidak tahu kebutuhan dia dengan kebutuhan orang itu berbeda. Dan lebih laginya, sudah dia diberi, dia masih menghitung-hitung, mengukur kekayaan, mengukur kepunyaan yang dimiliki orang lain. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang seperti ini, yaitu melihat artinya punya orang lain, menghitung-hitung punya orang lain, ini tanda-tanda bahwa orang itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang selanjutnya adalah dia selalu menjadikan dirinya sebagai korban, sebagai orang yang selalu layak dikasihani, layak mendapat pertolongan. Entah itu keadaannya dalam keadaan susah, dia menjadi korban. Pun dia dalam keadaan lagi senang, lagi artinya berbahagia, dia selalu membuat dirinya seolah-olah dia adalah korban. Sehingga orang supaya iba, supaya berbelas kasihan kepada dirinya. Sehingga orang nanti tergerak untuk menolong dia. Padahal harusnya dia tidak perlu lagi bantuan. Jadi ini adalah ciri selanjutnya orang yang tidak tahu berterima kasih, saudaraku. Jadi ini harus kita perhatikan dengan baik. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi orang seperti ini, saudaraku? Yang pertama harus kita sadari, tak kala kita menolong siapapun, termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih, walaupun tadinya kita tidak tahu, dia tidak tahu berterima kasih, kita harus punya prinsip, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya, tak kala kita memberi apapun yang kita beri, entah itu berupa materi, atau itu berupa barang, atau juga berupa mungkin pendampingan, dukungan moral, kita harus punya prinsip. Kita harus berbahagia melakukannya. Jangan ada beban moral. Jangan ada juga beban mental dalam diri kita. Kita harus berbahagia melakukannya. Jadi, kalaupun orang yang mendapat pertolongan dari kita itu tidak tahu berterima kasih, tidak mengingat perbuatan baik yang kita lakukan, kita tidak kecewa. Kita artinya merasa, ya artinya kita enjoy saja, woles saja, santuy saja. Artinya kita menganggap ya sudahlah biar saja demikian. Jadi kita tidak menjadi artinya kesal, kecewa, apalagi sampai sakit hati. Dan artinya malah kalau mungkin lebih fatal yang sampai berkata-kata juga artinya yang tidak baik. Nanti kita sama seperti orang tersebut. Jadi kuncinya pertama, menghadapi orang-orang yang tidak berterima kasih, kita harus punya prinsip dulu. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kita sadari bahwa kita diberikan
berkat juga sebenarnya untuk memberkati orang lain. Tapi jangan kita paksakan diri kita. Berilah memang sedaya mampu kita. Inilah yang pertama prinsip. Tak kala kita mau menghadapi orang-orang yang seperti itu. Yang kedua adalah, ingatlah bahwa perbuatan baik kita selalu pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi jangan harapkan balasan dari orang yang menerima kebaikan kita itu. Jangan pernah berpikir orang yang artinya mendapat kebaikan dari kita membalasnya kepada kita, atau supaya perbuatan baik kita itu kembali dibalaskan. Jangan. Berbagai cara Tuhan bisa buat untuk membalaskan kebaikan yang kita lakukan. Karena apa, saudaraku? Kalau kita selalu mengharapkan balasan dari apa yang kita perbuat, apa kita bedanya dengan orang-orang luar sana? Orang luar sana juga biasa. Orang yang berbuat baik kepadanya, dia berbuat baik. Orang yang berbuat jahat kepadanya, dia balas dengan jahat. Apa bedanya kita sebagai pengikut Kristus, saudaraku? Jadi kita harus berbeda. Model kita harus berbeda. Tipe kita harus berbeda. Jadi yang kedua adalah, jangan berharap terima balasan atau mengharap balasan dari orang yang kita sudah berbuat baik kepada dia. Karena berbagai cara Tuhan bisa buat untuk membalas kebaikan kita dari orang-orang yang tidak kita kenal, dari cara-cara yang ajaib. Tuhan bisa lakukan membalas kebaikan kita. Haleluya. Karena apa? Tuhan kita tidak mau pernah berhutang kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena apa yang kita tabur, Tuhan pasti balaskan. Kita tabur kebaikan, Tuhan pasti balaskan 100 kali lipat ganda. Haleluya. Jadi ini perlu kita camkan. Yang selanjutnya, saudaraku, mari kita berjiwa besar. Berjiwa besar artinya kita harus maklum dengan model orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita harus memahami bahwa mungkin ya sudah begitu sifatnya, sudah begitu tabiatnya. Kita harus berjiwa besar. Jangan sampai karena perbuatan baik kita tidak dihargai, kita jadi mengecilkan atau malah membatasi atau bahkan tidak mau lagi berbuat baik. Jangan sampai, saudaraku. Karena apa? Kalau kita sudah memiliki sifat yaitu yang baik, suka menolong, suka membantu, suka berbuat baik, biarlah itu kita lakukan. Orang menghargai atau tidak, kita harus berjiwa besar. Karena kita memang melakukannya adalah dengan tulus, dengan artinya niat yang baik, dengan ikhlas. Jadi tanpa balasan, tanpa artinya tanggapan yang positif dari orang yang mendapatkan perbuatan baik itu, kita berjiwa besar saja. Karena yakinlah, saudaraku, itu membuat kita lega, itu membuat kita lebih lagi maksimal melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Karena kita tahu masih banyak di luar sana yang butuh kebaikan dari kita. Jadi kita berjiwa besar saja. Malah dengan adanya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dengan perbuatan baik yang kita lakukan, kita malah menggenjot diri kita, memaksimalkan diri kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena semakin kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Tuhan semakin limpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Selanjutnya, saudaraku, tetaplah kita berpikir positif. Jangan malah kita malah berpikir negatif. Contoh, orang sudah tidak tahu berterima kasih dengan perbuatan baik kita, lalu kita berpikir negatif. Semua juga nanti orang sama saja udah ditolong, tidak tahu juga yang berterima kasih. Jangan, saudaraku. Mari kita buang jauh-jauh pikiran yang seperti itu. Tetap kita berpikir positif, berpikir benar bahwa tidak semua orang
yang tidak menghargai, yaitu perbuatan baik yang kita lakukan. Itu sebenarnya hanya segelintir kecil. Jadi jangan kita mau artinya terpengaruh. Jangan sampai hati dan pikiran kita dicemari oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, sehingga kita tidak lagi mau berbuat baik kepada orang lain karena kita pikir semua sifat orang adalah sama, tidak tahu berterima kasih. Jangan, saudaraku, masih banyak orang di luar sana yang bisa menghargai, yang bisa berterima kasih, yang bisa bersyukur dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Yang terakhir, saudara, cara kita supaya bisa menghadapi orang-orang yang artinya tidak tahu berterima kasih apa yang kita lakukan, jadikanlah itu menjadi pelajaran berharga. Artinya, siapa tahu kita suatu saat juga perlu dukungan, perlu pertolongan, perlu bantuan dari orang-orang lain, entah itu saudara, kerabat, atau mungkin artinya lingkungan teman pekerjaan. Siapa tahu kita memang perlu bantuan. Itu jadi pelajaran bahwa layaklah kita berterima kasih, karena hidup kita ini dari lahir sampai mati, seperti saya bilang, butuh bantuan orang lain. Apa sih susahnya berterima kasih? Apa sih susahnya mengucapkan terima kasih? Itu adalah sebenarnya hal yang artinya mudah kalau kita biasakan. Dan marilah kita ambil itu jadi pelajaran. Karena yakinlah, saudaraku, orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang bisa berterima kasih kepada sesamanya, biasanya dia juga bisa berterima kasih kepada Tuhan yang tidak dilihatnya, sehingga dia tidak mudah mengeluh. Biasanya orang yang mudah berterima kasih itu tidak gampang artinya putus asa, karena dia tahu semua yang terjadi itu pasti atas pertolongan Tuhan. Suatu waktu Yesus berjalan, yaitu ke arah Yerusalem, di perbatasan artinya Galilea dan Samaria. Lalu tak kala dia memasuki sebuah kampung, 10 orang kusta datang menghampiri dia dan berkata, "Yesus, kasihanilah kami." Lalu Yesus menghampiri mereka dan melihat keadaan mereka, yaitu tubuh mereka, yaitu sangat-sangat mengerikan. Kusta menghinggapi seluruh tubuh mereka. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah diri kalian kepada para imam." Di tengah perjalanan, 10 orang kusta ini tahir, sembuh. Dan salah satu dari mereka, yaitu orang Samaria, datang kepada Yesus. Lalu dia berkata, "Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa." Dia begitu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu Yesus bertanya, "Mana temanmu yang 9 lagi? Kemana mereka?" "Mereka pergi entah kemana," kata orang ini. Tidak tahukah mereka berterima kasih? Jadi Yesus saja kaget dengan sikap yang 9 orang tadi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari dulu memang ada orang-orang yang sudah mendapat bantuan, yang sudah mendapat pertolongan, yang sudah disembuhkan, tapi tidak bisa tahu arti berterima kasih. Dia tidak tahu arti mengucap syukur bahwa apa yang didapatkannya, bahwa apa yang diperolehnya, bantuan yang didapatkannya itu, entah itu materi, entah itu artinya pendampingan, apakah itu juga kesembuhan, tidak tahu berterima kasih. Dan di akhir zaman ini, orang-orang seperti ini ada nyata, saudaraku. Tetapi biarlah kita sebagai pengikut Kristus tidak seperti itu. Mari kita belajar berterima kasih kepada siapapun yang memiliki kontribusi, yang membantu kita dalam kehidupan kita. Karena tak kala kita mengucap terima kasih, itu sudah sangat artinya membuat
orang yang membantu itu artinya senang, dan dia artinya menganggap bahwa kita ini bukan orang-orang yang kacang lupa akan kulitnya. Dan lebih dari itu, ini menunjukkan bahwa kita juga mensyukuri kebaikan Tuhan melalui orang-orang lain yang turut membantu kita. Jadi sekali lagi, marilah kita biasakan berterima kasih kepada siapapun yang berkontribusi dalam hidup kita. Karena terima kasih itu adalah hal yang sudah luar biasa. Dan mari kita juga berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.